Waqala sallallahu alaihi wasallam man ato'ani faqad ata'allah. Man ato'ani, man barang siapa ato'ani yang taat kepadaku, faqad ata'allah, maka taatlah kepada Allah. Waman asani faqad asallah, waman asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad asallahu, berarti durhaka kepada Allah. Wa may yuti'il amri faqad ata'ani, dan barang siapa yang taat kepada pemerintah atau kepada pemimpin, faqad ata'ani, berarti dia taat kepadaku. Wa man yaksil amri, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, faqad asani, maka dia durhaka kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang taat, wajib taatnya kepada pemerintah atau pemimpin. Yang dimaksud pemimpin itu, yang disebut ulil amri, itu adalah pemerintahan. Pemerintah itu siapa sih Pak? Pertama yang paling tertinggi adalah ya presiden. Maka setiap keputusan, setiap katakan kebijakan itu menjadi hukum wajib kita mengikutinya. Misalkan kata Pak Jokowi sekarang ini tidak boleh mudik, misalkan. Ya sebagai warga masyarakat, sebagai rakyat, maka suka atau tidak suka, senang tidak senang, kecewa atau tidak kecewa, maka dihukumkan wajib untuk mematuhi aturan pemerintah tersebut. Misalkan kata presiden harus pakai masker, ya suka tidak suka, ya kita mau nggak mau ya harus pakai masker. Misalkan, atau misalkan kebijakan pemerintah dari pusat harus dites, apa namanya, tes yang disuntik, apa yang divaksin, yang mau nggak mau harus kita jalani, suka atau tidak suka. Karena menjadi hukum dalam sebuah Islam begini, siapapun dia yang jadi pemimpin, ketika dia sudah dilantik, sudah diketok palu dan telah resmi menjadi presiden, maka ketika kita misalkan dulu bukan pendukungnya misalkan, maka menjadi hukum wajib kita ini patuh. Itu sebagai umat Islam. Selagi aturan-aturan itu adalah untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan rakyat. Itu loh, kita harus memahami seperti itu. Ngegeser lagi, makanya kalau presiden itu sebutnya P1. Kalau di mobilnya mah RI1. Kalau kamu kan mobilnya tuh 03 jurusan jurusan Jatiluhur. Mun ugrug mah eueuh nomorannya koneng. Kalau presiden mah RI1, wakil presiden RI2. Kalau kita kan 01, 02 berbarengan, ngabri sakamar gitu.
01 jurusan Sadang, 02 juga Sadang, 03 Jatiluhur, 04 Pasar Rebo, 05 juga Sadang muncul. Kalian keren, nggak ada nomornya, naik bus nomor ke Jawa nomor, terkecuali bus jurusan karyawan. Kedua, misalkan P2 itu gubernur, ya P1 itu ya di dalamnya ada kementerian, ya. Kementerian Agama misalkan salah satu yang sering kita ini mendengar sebuah keputusan-keputusannya. Salah satunya misalnya bulan Ramadan, keputusannya jatuhnya Ramadan tanggal sekian, ya kita wajib patuhi. Nanti 1 Syawal misalkan jatuhnya hari Sabtu misalkan, ya kita harus patuhi. Walaupun perhitungan kita hari Kamis gitu. Mendadak kata kementerian teh Lebaran besok itu dipercepat. Bisa ya, kita harus patuh. Bisa saja gitu kan. Kenapa sih Pak Menteri kok Lebarannya buru-buru? Ya sudah nggak pada sabar gitu. Ya, jadi semua harus ikuti aturan itu. Wa ulil amri minkum. Geser ke bawah, seperangkat dari pemerintahan itu gubernur yang membawahi provinsi. Misalnya kalau di Jawa Barat gubernurnya Pak Ridwan Kamil, kalau di Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kalau Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, kalau Jakarta Anies Baswedan. Nyakut sakit ya, no apa? Gitu namanya. Ngapain kan itu namanya? Karena jarang masuk TV gitu. Kalau gubernur itu kan sering di TV. Kalau dulu bapak waktu kecil mah apa menteri-menteri. Kenapa? Karena dulu itu waktu sekolah menteri-menteri itu jarang diganti. Kalaupun ada diganti, kalau meninggal dunia. Jadi anak sekolah itu mindsetnya apa? Sampai sekarang tuh bapak masih apa? Siapa menteri dalam negeri? Yogi S. Mehmet. Siapa olahraga? Abdul Ghafur. Jadi masih mindsetnya kuat. Siapa menteri luar negeri? Muhtar Kusuma Atmaja, diganti sama Bapak Ali Alatas. Itu apa? Sampai seberapa puluh tahun bapak TSD SMP. Coba sekarang menteri sekarang bapak suruh ditanya bisa jawab, nggak tahu. Menteri sekarang tahu-tahunya Prabowo kayak menteri pertahanan. Jangankan itu, menteri agama saja yang sekarang ini kan Khalid Yakuti itu tak apa. Jadi karena banyak gonta-ganti terus. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto. Jadi wajib patuh. Geser dikit ke bawah lagi, di bawah gubernur yang membawa kabupaten lebih mengerucut lagi. Yang disebut bupati, kalau Purwakarta ya Ibu Ani. Masa sih kalau bupati mah nggak hafal ya. Geser lagi kecamatan, bapaknya tak. Karena masa camat kemarin sudah selesai, sekarang nanti sampai PJS, pejabat sementara. Kalau nggak salah ya Pak Dedi, salah. Geser dikit desa, kita Mangkuning lurahnya yang sebentar lagi habis. Sekarang lagi pemilihan Lamri Sopan. Terus sampai RW sampai RT. RT itu P7. Jadi kita wajib taat. Kata Pak RT misalnya, ronda ya wajib taat. Apapun sertifikasinya, ijazahnya atau pengalamannya, RT-nya juga nggak tahu apa-apa. Ketika dia sudah menjadi RT, maka wajib hukumnya kita ini ikuti aturan. Jangan mentang-mentang kamu RT SD juga nyuruh-nyuruh ke saya sarjana, nggak bisa.
patuh. Siap Pak RT. Gitu. Mantap, bersyukurlah kalau kalian punya suami jadi RT. Jadi kalian dipanggilnya jadi Bu Rete gitu. Namanya Bu Rete gitu. Jadi ini perintah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, selagi aturan dan perintahnya itu tidak melanggar ketentuan hukum-hukum syariat, hukum-hukum negara. Misalnya kata RT, ayo kita bakar ini rumah ini biar rata gitu. Ya nggak bisa. Maaf Pak RT, kayaknya kalau membakar rumah nggak bisa. Kenapa? Ya ini kan nggak ada aturannya. Ya udah bakar jenggot aja. Kamu bakar jenggot itu mah privasi. Jenggot panjang diluruk. Jadi ini langsung perintah Allah, bukan perintah Rasul. Allah yang memerintahkan kepada yang beriman, artinya kepada umatnya yang selalu dan patuh mengikuti aturan-aturannya. Ada perintah lagi yang harus dikerjakan oleh orang beriman adalah atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Ikuti apa yang disampaikan oleh Allah, jalani. Contoh sekarang bulan puasa. Allah nyuruh puasa selama sebulan penuh. Bapak mengatakan sebulan, bukan 30 hari. Kenapa? Justru Rasul itu paling banyak melakukan saum itu 29 hari. Malah yang 30 hari itu sedikit. Jadi Bapak nyebutnya 1 bulan. Walaupun kita kerja, walaupun kita gimana, hukumnya wajib. Kalau tidak kuat, beda konteksnya. Tidak kuat ketika sedang kerja. Kalimahnya bukan pekerja ya. Ketika sedang kerja tidak kuat, maka boleh untuk membatalkan puasa. Bukan ini. Kalau pekerja mah nggak apa-apa buka juga. Ya nggak bisa. Kalimahnya bukan pekerja, kalimahnya juga kalau sedang sakit. Kalau sedang sakit pun tidak harus kerja, di rumah juga kalau lagi sakit mah ya. Kalau emang tidak kuat puasa, ya kita nggak apa-apa tidak melaksanakan sahur juga. Cuma dihukumkan orang tersebut wajib mengkodoknya nanti. Saking wajib-wajibnya puasa Ramadan itu ketika bolos atau batal sehari saja wajib hukumnya diganti. Itu luar biasa. Nah, makanya sangat sayang kalau sayangnya Ramadan ini sampai kita ini batal. Apalagi yang lebih ngeri adalah ada niatan ketika bulan puasa ini kita tidak melaksanakan ibadah saum. Sekarang kita sudah 18 hari ya, 19 ya. Nanti malam kan tarawih 20, betul? Ya kalian tarawihnya ada bolos nanti, pasti ayahnya. Wah, kalau udah bolos tarawih sekali aja 2 kali pasti males kesananya. Makanya harus dipertahankan tarawih ini jangan sampai bolong. Apalagi kalau gini, kalau batal puasa sengaja ngebatalin, pasti besoknya teh atau lusa teh udah nganggap biasa ngebatalin. Makanya super kuatin, apalagi mulai beberapa hari kan kita akan masuk 10 hari terakhir ya. Artinya momen-momen yang ditunggu-tunggu. Karena di situ ada malam keutamaan, malam Lailatul Qadar. Kalau putri malam Lailatul Qadar bisa beribadah, maka meninggal dunia putri. Putri sekarang usia 20 tahun misalkan. Yang 30 lah. Maka ketika putri malam Lailatul Qadar beribadah, maka pahalanya adalah 83 tahun. Artinya apa? 20 tahun dikurangi masa balik 9 tahun, maka 11 tahun tuh. 83 kurangi 11 berarti berapa tuh? 83 kurangi 11 70, 2 tahun stok ibadah ada. Stok ibadah 72 tahun ada di sana. Itu kalau orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Resepnya gimana? Kalau kita ingin mendapatkan itu, resep 1, kalian bisa berjamaah maghrib.
bisa berjamaah isya, bisa berjamaah subuh. Maka ketika malam Lailatul Qadar kalian bisa melaksanakan itu, misalkan di tanggal 27 misalkan malam 27 gitu ya, kalian bisa berjamaah maghrib, bisa berjamaah isya, bisa berjamaah subuh, kalian telah mendapatkan Lailatul Qadar. Ngerti nggak maksudnya? Kalau sibuk-sibuk banget kalian misalkan karena kerja, baca surat Afdhalul Quran. Artinya surat yang paling afdol di dalam Al-Quran. Surat apa? Ayat kursi. Dan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma lillahi ma fis samawati wa ma. Apa itu Al-Baqarah ayat terakhir? Bil wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasikum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna 'alal qaumil kafirin. Enggak lama, enggak nyampe 1 jam. Kalau emang kalian tidak bisa baca Al-Qur'an secara full. Aja apa agak panjang juga, ribet. Baca surat kalau dibaca itu seperti membaca Al-Quran 1/4. Apa? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kenapa pabelit baca surat? Kalau dibaca surat ini maka seperti membaca Al-Quran sepertiganya. Apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak nyampe 10 menit. Cina agak panjang dikit Pak waktunya, bisalah baca surat yang menjadi qalbun Quran. Qalbu itu hatinya Al-Quran. Ialah surah Yasin. Itu malam 27 disetting. Kenapa Bapak nyebut malam 27 sih? Ya, bukan berarti memastikan. Karena ketentuan Lailatul Qadar adalah rahasia Allah. Tetapi para ulama sering menghitung malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Yang kedua di malam-malam ganjil. Dan yang ketiga biasanya suka dihitung malam Lailatul Qadar itu dari huruf Lailatul Qadar atau Qadar. Lam ya la ta Lailatul lam 45 Lailatul Qadar Qadri, ya, itu jumlah 9. 9 kali berapa? Kali 3. Dari mana 3 Pak rumusnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Berapa Lailatul Qadrinya? 2. Lailatul Qadri 3 kan? 9 kali 3 berapa? 27. Makanya sering ada yang menghitung datangnya Lailatul Qadar itu malam 27.
Ada juga para ulama yang hitung apabila jatuhnya maha puasa awal itu hari Selasa, maka jatuhnya Lailatul Qadar itu adalah di malam 27. Kita kan kemarin puasa mulai Selasa, maka jatuhnya malam 27 itu Rabu malam Kamis, ya kan? Usahain Rabu malam Kamis mah siapin waktu. Bila perlu nggak usah tidur, nonton TV jeung HP. Ya, matiin HP. Bila perlu jual. Aku mau menghidupkan malam itu Qadar. Aku jual. Atau aku gade. Kapegadean. HP matiin, TV matiin. Ke iklan mah. Lain ke iklan. Pokoknya jangan ganggu lah. Masa sih semalam kalian gak bisa untuk meluangkan waktu demi kebaikan diri kita, bukan untuk Allah, untuk kita. Makanya emangnya tidak kenyang 365 hari Allah telah berikan kepada kita untuk happy, untuk makan, untuk istirahat. Tetapi kenapa kita tidak meluangkan waktu satu malam atau 24 jam saja untuk perbaikan diri kita dan untuk Allah? Karena Allah sudah menyuruh, man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman, penuh ketaatan, penuh kepatuhan, dengan dasar ikhlas, tidak ada kesel, emosi, ikhlas. Kalau orang biasa kayak gini, udah di planning, saya nanti malam 27 lah mau belanja, mumpung orang lain pada Lailatul Qadar, kumaha sih, siapin waktu. Kayaknya aku bang ini supaya nggak tidur. Itu dalam dirinya sudah di-plan dari sekarang. Bapak sendiri dari kemarin sudah memplanning malam 27 kemana. Bagusnya gimana? Bagusnya hendak kalian menyendiri. Gitu. Bagusnya menyendiri. Di mana? Di depan pos satpam. Ya carilah tempat-tempat yang ini yang ya kalau di mes kan mungkin dilarang untuk keluar jauh. Ya kalian misalkan itikaf di masjid lah atau itikaf di ya pokoknya kalau di mes kan juga ada banyak aturan ya. Tapi kalau emang punya keluarga ya kalian gimana? Saya itikaf di mana nih? Justru kalau enakan itu kalau di daerah perkampungan, daerah pedesa. Kita ke mushola atau misalkan di daerah pojokan merenung, mentapakuri gitu kan. Saya sekarang udah usia 21 tahun. Apa yang kurang dalam diri saya? Jangan banyak meminta, banyak katakanlah apa yang telah Allah berikan kepada kita yang belum disyukuri. Itu rumusnya. Jadi ini yang harus kita siapin. Malam 27 perhitungan Bapak itu jatuhnya malam Kamis. Disiapin. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasul. Taat pada Rasul seperti apa? Ya ikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dalam segi apa? Misalkan dalam perintah. Ketika Rasul merintahkan A, B, C. Kata Rasul ini tidak boleh, ini boleh. Kata Rasul ini laksanakan. Ikut. Rasul melakukan ini, Rasul melakukan itu. Ikuti. Karena telah dicontohkan. Nah, wa ulil amri minkum, yaitu dan juga wajib taat kepada pemerintah yang tadi Bapak telah sampaikan. Bahkan dalam sebuah hadis waqala Rasulullah SAW dalam riwayat As-Sahihah, innahu satakuna ba'di akhiratuhu wa umuru tunkitun firunah. Jadi sepeninggal aku
Artinya sepeninggal di sini ketika Rasul wafat, maka nanti akan ada masa, ada sebuah zaman. Kita rasakan apa yang disampaikan Rasul. Zaman seperti apa? Pada saat itu orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan ego. Yuk kita tafakuri zaman sekarang. Benar nggak apa yang disampaikan Rasul? Banyak sekali orang-orang sekarang itu yang ego dan mementingkan diri pribadi. Saya bodoh amat orang lain mah, yang penting aku kenyang, yang penting aku menang. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu sangat tepat zaman sekarang itu. Sehingga para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menemukan pada zaman itu, ini sebetulnya memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Mungkin sama dengan sebuah pertanyaan seperti, ya Rasulullah, kalau umat-umatmu nanti berada pada zaman itu, apa yang harus dilakukan? Nah sekarang ketika kalian melihat orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang ego, keras kepala, apalagi misalkan dia seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bagi kita adalah kaifa ta'muruna man adraka min dzalik, kata Rasulullah, tu'adunal haq alladzi alaikum. Kata Rasul, tu'adunal haq, kamu tuntut hak kalian. Terus juga tunaikan kewajiban kalian. Misalkan di pabrik, ya maaf saja, misalkan punya pemimpin ego, pingin menang sendiri, kasar, keras kepala. Yang harus dilakukan bagi kita, jangan dilawan. Udah dia keras, kita keras lagi, itu yang nggak boleh. Apa yang dilakukan bagi kita adalah tunaikan kewajiban. Udah tunaikan kewajiban, tuntut hak kita. Apa sih? Kita kerja selaku bawahan, selesaikan pekerjaan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Sudah seperti itu, tuntut hak kita. Apa tuntut hak kita? Satu, misalkan si pimpinan siptek keras kepala, cuti aja susah. Kita kerja yang baik, tidak ada masalah, tuntut hak. Pak, saya mau cuti. Ngomong gini, Pak, ini kan hak saya. Pekerjaan juga saya sudah beres, SOP juga beres. Tuntut hak. Gitu. Nanti dia dengan dasar apa? Kata pimpinan, iya itu hak kamu, tapi aku yang ngatur. Iya, tolong saya juga diatur kapan saya jatahnya. Gitu, selesai. Nah ini yang dilakukan. Begitu juga di lingkungan masyarakat. Ketika ada pemerintahan segini, kita jangan dulu lawan, tunaikan dulu kewajiban kita selaku rakyat, selaku masyarakat. Sudah dilakukan, baru tuntut hak kita sebagai warga negara. Misalkan pemerintah ada kebijakan ini, kebijakan ini, maka wajib kita untuk mempertanyakan. Nah inilah cara solusi ketika kita berada dalam satu masa, satu zaman, ketika orang-orang pada saat itu mementingkan diri pribadi dan ego. Itu solusinya. Terus yang berikutnya adalah dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia taat kepada Allah. Artinya di sini kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, terus kita mencontoh Rasul, maka itu sama juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya, barang siapa yang durhaka kepada, kata durhaka di sini artinya apa? Tidak menjalankan perintah Rasul, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang lebih parah lagi adalah menghina, mencaci kepada Rasulullah dan pekerjaan-pekerjaannya, maka sama persis orang tersebut durhaka kepada Allah. Makanya kalimatnya waman asani faqad asallah. Dan berikutnya, barang siapa wa may yutii amri faqad ata'ani, barang siapa yang patuh kepada pemerintahan dari P1 sampai P7, maka sama aja dia juga taat kepadaku. Dan terakhir, barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, tidak taat, tidak patuh, maka sama aja dia juga faqad asani, durhaka kepadaku, kata Rasul.
Nah, ini kedudukan daripada bagaimana hukum ketaatan kita pada Allah, ketaatan kita pada Rasul, dan kepatuhan kita kepada pemerintahan. Jadi intinya kesimpulannya adalah kita menjadi hukum wajib taat kepada pemerintah. Itu yang harus kita lakukan. Karena tadi telah dijelaskan, selagi aturan itu tidak melanggar aturan hukum, tidak melanggar aturan syariat. Selagi tidak melanggar aturan syariat, kita jalan. Nah, ini sebetulnya yang harus kalian pahami tentang sebuah bab wajibnya kita taat kepada ulil amri minkum atau kepada pemerintahan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu maghrib jam 17.59. 58. Insya Allah besok karena kondisi yang mengharuskan, membingungkan, jadi kelihatan besok diliburkan karena pasti kalian pulang pagi atau masuk malam. Kalau yang masuk siang pasti masuk siang rujuk tayang. Yang masuk pagi sama yang pulang pagi biasanya masalah. Yang pulang pagi dia tidur dulu. Nah, nanti habis tidur aja ya kita ke ATM-nya, kan gitu ngomongnya sambil belanja sekalian bukber. Kita kali paling sering kali ini. Kalau yang masuk pagi, kita bukber ya nanti di Jakarta. Enak karena pulang pagi langsung jalan-jalan. Kita kali mana kali ini gitu. Jadi dengan pertimbangan itu dan ada pertimbangan yang ketiga, mau kapan lagi gitu. Karena THR hanya bisa didapatkan besok aja, karena tidak mungkin tiap hari tiap bulan dapat THR. Jadi Bapak memaklumi hal itu. Mudah-mudahan keputusan Bapak ini membuat bahagia dan memberikan kebahagiaan kepada orang yang berpuasa itu luar biasa pahalanya gitu. Ya, intinya gitu saja. Allahumma biqila wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.